Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifullah. Buat yang baru datang, perkenalkan nama aku, Wenda Alifullah. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah mampir ke YouTube channel aku ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenali. Makanya judulnya agak-agak pakai kata-kata kenali nih. Kenali seleksi kompetensi bidang SKB CPNS. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu kirimkan di kolom komunitas yang ada di YouTube channel aku. Aku ada sempat upload foto di sana untuk beberapa teman-teman sahabat SKB kita yang mereka siap jawab pertanyaan kamu. Dan mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan kamu ya tentang SKB di bidang-bidang yang kamu tanyakan itu. Tapi sebelum itu, seperti biasa teman-teman, aku minta kalian semua untuk bantu aku untuk bangun channel ini dengan cara subscribe. Dan juga aku mohon sama kamu semua untuk bantu share konten yang ada di video ini. Terserah teman-teman mau share yang mana, share konten terbaik menurut teman-teman yang bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar kalian semua. Kenapa? Karena yuk kita sama-sama percaya bahwa ketika kita bermanfaat, ketika kita berbuat baik sama orang-orang di sekitar kita, percaya sama aku, Allah juga akan berbuat baik sama kita. Ketika kita memudahkan orang, percaya sama aku, Allah juga akan memudahkan kita. Nah, jadi dikenali seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS ini, kita akan belajar apa aja sih? Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar tentang analis, SKB-nya analis, SKB-nya perencana, SKB-nya pengelola, SKB-nya penata, SKB-nya pelaporan. Jadi analis, perencana, pengelola, penata, pelaporan. Bidang, ini dia nih, keuangan, pajak, ekonomi, akuntansi, manajemen. Ini semua rumpunnya sama teman-teman, dan berdasarkan dari informasi yang aku dapat, sumbernya cukup terpercaya, analisanya cukup oke juga. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu kalian semua untuk persiapan SKB yang bidang-bidangnya adalah analis, perencana, pengelola, penata, pelaporan tentang keuangan, pajak, ekonomi, akuntansi, manajemen keuangan, pokoknya yang berkaitan sama perduit-duitan itulah ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kalian tahu bahwa aku tidak punya keahlian di bidang ekonomi secara spesifik ya. Oleh karena itu, aku bikin konten ini juga nggak berani. Sekali lagi, aku orangnya paling takut untuk membohongi, apalagi bohong sampai 20 ribuan orang yang sudah support aku di sini. Aku nggak berani. Karena itu kita nggak sendiri, aku nggak sendiri untuk bikin konten ini. Ada yang bantu aku dan dia menjadi apa ya istilahnya, garda di konten tentang SKB kita kali ini. Dia adalah Sylvia Catherine Simamora SEAK. Ini dia, aku manggilnya Kak Sylvie. Kak Sylvie ini bisa ditemukan Instagramnya di @sylvieanmoura. Jadi silahkan teman-teman yang mau konsultasi langsung mungkin ya, boleh di sana. Cuman ya keluangannya tidak seperti aku teman-teman. Jadi kalau teman-teman kan mungkin selama ini ada yang lewat Instagram DM aku bales. Mungkin kalau Kak Sylvie ya kalian kan tahu bahwa kesibukan orang beda-beda. Jadi tapi kakaknya enak banget untuk diajak diskusi. So, berikutnya beliau ini adalah analis keuangan ya. Jadi di jabatan analis keuangan di mana? Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Beliau ini kemarin sudah aku posting ya di komunitas di YouTube channel ini, dan ada sekitar 40-an lebih pertanyaan yang masuk. Ada juga saran yang masuk sih di situ, nggak semuanya full pertanyaan, dan udah dibaca oleh Kak Sylvie ini, dan dia mau kasih jawabannya sama kita semua tentang SKB di bidang-bidang yang tadi berdasarkan research-nya juga. Jadi teman-teman yang aku minta untuk jadi sahabat SKB kita itu mereka juga melakukan little research tentang SKB mereka, tentang jabatan mereka yang ada di Pemda lain. Jadi contohnya Kak Sylvie ini, dia selain nge-research tentang SKB dia yang di Pelalawan ini, dia juga tanya sama temennya untuk jabatan serupa di provinsi lain, di kabupaten lain, di dinas lain bahkan, tapi yang punya formasi jurusan berbeda-beda. Jadi dia coba analisis dari situ. Nanti kita lihat hasil analisisnya ya teman-teman. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama yang mau kita bahas adalah tentang gambaran umum SKB-nya teman-teman. Jadi SKB-nya itu teman-teman ada 100 soal ya. Ini tolong di note, ada 100 soal ya yang harus kamu kerjakan dalam waktu 90 menit. Nah, ini yang harus kamu tahu dulu. Jadi dasarnya adalah kita tetap sama seperti SKD, mengerjakan 100 soal dalam waktu 90 menit, cuman bedanya ini adalah bidang kita.
Nah, bidang yang mana sih Kak yang diujikan? Pertama nih aku kasih tanda seru di sini biar kamu bener-bener inget. Kamu buka lagi formasi yang kamu lamar, kan ada pengumumannya tuh. Kamu lihat kualifikasi jurusan, ya. Kualifikasi jurusannya itu apa? Kenapa teman-teman harus lihat kualifikasi jurusannya? Karena berdasarkan dari informasi yang dikasih Kak Silvi sama kita, ini aku coba rangkum. Beliau mengatakan gini, bahwa di formasinya analis keuangan itu waktu itu yang diminta adalah S1 ekonomi. Oke, S1 ekonomi. Artinya di sini tuh ada ekonomi, ada akuntansi, ada manajemen. Ya, mungkin yang anak ekonomi lebih paham. Dan aku yakin kayaknya yang nonton ini juga anak-anak ekonomi udah pada ngerti lah yang kayak gini-gini mah. Sementara temennya di formasi yang sama tapi di kabupaten lain, kan kabupaten itu kan menentukan sendiri. Pemda atau instansi itu kan menentukan sendiri kan kualifikasi jurusan yang mereka inginkan apa. Nah, itu selain S1 ekonomi, ya, mereka juga available untuk S1 ilmu komputer, teman-teman. Coba tuh. Padahal jurusannya keuangan ya. Maksudnya formasi yang dijabat yang akan diperebutkan itu adalah analis keuangan, pokoknya berkaitan sama duit-duit, tapi available untuk dua jurusan ini. Nah, kemudian Kak Silvi membandingkan soal yang dia hadapi dengan hanya satu kualifikasi pendidikan S1 ekonomi dengan 3 sub spesialisasi ini, dan SKB-nya temennya yang ada ekonomi sama ilmu komputer ternyata berbeda, teman-teman. Loh, bedanya apa? Bedanya ada di soal-soalnya. Loh, maksudnya gimana sih Kak? Jadi gini loh, Kak Silvi ngerjain SKB dari S1 ekonominya itu bener-bener soalnya pure ekonomi, pengetahuan keuangan, kayak gitu-gitu. Pokoknya sesuai lah dengan apa yang diminta sama instansi itu tentang jurusan yang available boleh daftar. Sementara temennya untuk formasi yang sama padahal, tapi hanya berbeda instansi saja, berbeda kabupaten, berbeda provinsi. Dan berbeda pula jurusan yang boleh mendaftar. Ada ilmu komputernya di sana. Ternyata soal yang keluar di temennya itu ada jaringan, seputar tentang jaringan komputer, kemudian tentang topologi yang kayak gitu-gitu yang memang ilmunya ilmu komputer, dan TIK-nya itu keluar, teman-teman. Nah loh, jadi dari situ akhirnya kita berdua sempat ngobrol, Kak, jangan-jangan ya, ini jangan-jangan nih dugaan kita, teman-teman. Mudah-mudahan nih bener ya, bisa buat jadi acuan kita gitu. Jangan-jangan Pemda nih ketika mereka mau memasukkan memilih formasi kan, di formasi ini kan nanti ada jurusan nih, jurusan yang boleh daftar, ini sama mereka di input jurusan yang boleh daftar apa aja dipilih gitu ya. Dan ini kan sistemnya kan terkomputerisasi kan, ya online gitu. Ini nyambung ke server soalnya BKN. Ketika nanti untuk SKB formasi ini, maka soal yang akan keluar adalah tergantung jurusan yang sudah diinput sama pihak-pihak instansi itu. Ya nggak sih? Masuk akal nggak sih? Aku sama Kak Silvi diskusi ini masuk akal. Jadi, oh gitu ya Kak, karena buktinya Kak Silvi udah buktiin sendiri ke temennya untuk sama-sama analis keuangan di formasinya Kak Silvi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu diminta hanya S1 ekonomi, SKB-nya full ekonomi. Sementara temennya S1 ekonomi boleh dan S1 ilmu komputer, ada pula soal ilmu komputernya di sana. Kayak gitu. Nah, berikutnya apalagi sih yang ada selain informasi tadi yang dasar, ada apalagi sih di SKB-nya? Kita coba lihat ya. Nah, kalau tadi kita udah tahu kan ada 100 soal. Untuk detailnya ada apa sih? Kak Silvi sangat-sangat mengingatkan aku, kakak ketika SKBWN pertama kali dibuka soal langsung jurnal. Nah itu anak-anak akuntansi udah makanan sehari-hari ya, jurnal. Dan itu keluar sekitar 30 soal. Nggak main-main ya jurnalnya, 30 soal, bayangkan. Jadi ya selamat belajar ya, karena kan kalian akan berurusan dengan keuangan. Jadi akuntansinya sekitar 30 soal. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, sebelum ke akuntansi, aku mau coba untuk petakan terlebih dahulu ya. Jadi ternyata ada pengetahuan umum, teman-teman. Ada pengetahuan umum seputar apa, Kak? Seputarnya tetap ekonomi, kemudian keuangan, Kementerian Keuangan, yang kayak gitu-gitu, ya kan? Ini hukum ekonomi juga masuk katanya, kata Kak Silvi. Ini menyumbang cukup banyak, ada sekitar 30 soal. Nah, kemudian di akuntansinya ya, di akuntansinya itu tadi yang tentang jurnal itu juga ada sekitar 30 soal. Kemudian tentang pajak itu juga keluar.
Katanya keluar teori pajak, teorinya doang keluar, bahkan ngitung pajaknya juga keluar. Ada kasus ya, biasanya kalau soal pajak kan kasus ya, misalnya si ini lajang, berarti TK 0 yang kayak gitu-gitu. Penghasilannya sekian sekian sekian. Yang kayak gitu-gitu kan lebih paham dari aku ya, karena aku nggak akan kasih soal di sini, aku hanya kasih gambaran. Berikutnya adalah PPN ya, PPN, kemudian PPH yang kayak gitu-gitu tuh keluar. Pokoknya pajak nih. Makanya yang buat mau daftar pajak, kalau ini kan Kak Silvi kebetulan kan akuntansi nih, 30 soal akuntansinya, si jurnal-jurnal itu. Jangan-jangan buat yang teman-teman sebagai analis pajak atau apa segala macam pajak-pajak itu, jangan-jangan nanti pajaknya yang diperbanyak, tapi ekonomi tetap ada kan, karena kan nyambung satu sama lain, harus tetap bisa membaca jurnal juga kan gitu. Kemudian ini pajak-pajak ini keluar, kalau Kak Silvi bilang ini ada sekitar 10 soal. Nah, kemudian tentang teori manajemen ya, di sini ada teori manajemen aku buat. Ini juga keluar teman-teman ya. Ini 10 soal. Teori manajemen tuh ya yang kalian pelajari apa aja sih, aku kurang tahu juga. Pokoknya ada teori manajemen, katanya itu sekitar 10 soal. Dan yang salah satu lagi adalah favorit aku ya, karena ini aku pernah ambil juga di kuliah, Matek, matematika teknik, bukan matematika ekonomi ya. Matematika ekonomi itu keluar kayak break even point itu keluar, dimulai dari teorinya, ada kasusnya, ada diagramnya, dibaca BEP-nya dan lain sebagainya itu keluar. Ini juga sekitar 5 sampai 10 soal. Tuh, jadi kalau di total-total tuh ya emang soalnya 100 kan gitu. Jadi mudah-mudahan gambaran ini bisa memberikan kalian informasi. Pertama yang mau aku rangkum adalah kenali dulu formasi kamu tuh butuh jurusan apa, cek di situ. Karena sekalipun menurut kamu jurusan yang di situ gak nyambung, siapa tahu sistem input jurusan itu memang bener adanya, dan soal SKB-nya akan tergantung kepada jurusan yang diinput oleh instansi yang membutuhkan formasi itu. Kayak gitu, jadi pelajari semuanya. Nah, kalau kamu di formasi yang kamu lamar ada jurusan lain yang boleh masuk selain jurusan ekonomi, akuntansi, dan juga manajemen ini, coba kamu cari tahu jurusan apa, kayak gitu. Kak, kalau di jurusan aku cuman boleh adanya S1 akuntansi aja, berarti nggak perlu manajemen dong. Kalau menurut aku sih belajarnya bolehlah belajar dikit gitu, tapi nggak usah perbanyak. Kenapa? Karena dari analisa aku sama Kak Silvi kenapa keluar akuntansi, keluar manajemen, keluar pula teori ilmu ekonominya, ya kan? Kenapa keluar 3 ini? Karena formasinya itu untuk jurusan S1 ekonomi, yang tadi kita udah sama-sama pahami bahwa notabene ekonomi itu ada 3 bidang, ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah langsung jurusannya adalah S1 akuntansi, berarti soalnya akan lebih banyak ke arah akuntansi. Sebaliknya kalau fullnya adalah S1 manajemen, berarti akan lebih banyak soal-soal yang tentang manajemen. Pengetahuan umumnya tentang apa aja sih Kak? Hukum, ekonomi. Ini juga ada pengetahuan umum tentang kepegawaian. Ya, yang paling Kak Silvi ingat soalnya keluar itu adalah untuk S1 pertama kali menjadi PNS itu golongan berapa? 3A ya teman-teman jawabannya. Kemudian boleh naik pangkat setelah berapa tahun, kayak gitu itu keluar. Jadi boleh dipelajari itu juga teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan gambaran umum ini buat teman-teman yang dari bagian ekonomi tentang akuntansi, pajak, manajemen, apa segala macam itu yang kalian sudah tahu sendiri, itu udah bisa tahu gambaran soalnya seperti apa ya. Ingat, aku aja kaget, gila jurnal 30 soal gitu. Jurnalnya memang disajikan dalam bentuk tabel ya. Bayangin aja tuh, berarti mungkin harus scroll gitu ya di laptop di komputer tempat kita ujian. Pokoknya semangat, kalian pasti bisa. Aku yakin yang udah masuk SKB itu pasti orang-orang yang udah usahanya lebih dari yang lain. Kamu tinggal hanya selangkah lagi untuk bisa mencapai tujuan terbaikmu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah contoh soalnya teman-teman. Misalnya, berapakah tarif PTKP yang berlaku untuk TK 0? Ya, aku nggak ngerti sih ini TK garis miring 0 atau TK 0 bacanya. Pokoknya ini lajang yang aku tahu ya. Jadi ini berapakah tarif pendapatan tak kena pajak ya. Jadi PTKP itu kalau nggak salah ya, pendapatan tak kena pajak untuk yang TK 0. Ini jawabannya berapa teman-teman? Coba cek. 54 juta ya. Nah, Kak Silvi juga pesan hati-hati karena tahun 2019 tuh ada beberapa teori atau aturan atau regulasi pemerintah yang berubah. Jadi teman-teman please update banget. Update apa aja? Update dari pesan-pesannya adalah ini tentang regulasi ya, aturan ekonomi di Indonesia. Karena kan kalau udah persen-persennya berubah, nanti ngitungnya juga udah berubah kan. Kemudian update juga tentang berita kementerian ya, berita kementerian, karena Kak Silvi bilang beliau dapat soal tentang Bu Sri Mulyani
yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Keuangan. Nah, tapi nggak inget detailnya, pokoknya ada wacana gitu kan, dan tentang Bu Sri Mulyani gitu, jadi kita harus update. Nah yang kayak gitu-gitu ya, semangat, insya Allah pasti bisa. Nah kalau ini soalnya masih contoh soal juga, berapa persenkah pungutan untuk PPh, pajak penghasilan ya, pasal 23 untuk imbalan atas jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan bagi yang tidak ber-NPWP. Nah loh, bukan dasar ya, jadi kan ada tarif dasar PPh gitu-gitu ya, nggak ngerti lah pokoknya, kalian lebih ngerti dari aku. Ini please kalian jangan nganggep aku gimana, aku hanya menyampaikan tujuan baikku, dan aku punya kapabilitas yang tidak cukup di sini di ekonomi, makanya aku undang ahlinya ya Kak Silvi yang udah bantu kita tadi. Cuman karena memang nggak memungkinkan dia untuk bicara di sini, makanya aku yang mewakilinya, dan insya Allah nanti dia kontrol di komennya juga sama teman-teman ya. Nah kalau ini aku juga udah kontrol semua soal-soalnya ke beliau, dan menurut dia ini oke soalnya, dan bisa dijadikan contoh karena yang dia rasakan tahun lalu juga seperti ini. Persen pungutan PPh pasal 23 untuk penghasilan jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan itu berapa teman-teman? 2%. Berarti yang dong Kak? Enggak, tapi ada aturan yang tidak ber-NPWP itu dinaikkan 100%. Berarti dari 2% jadi 4% gitu. Nah kalau ada yang salah, ini kan hitungan aku ya teman-teman, anak ekonomi, boleh komentar di bawah, boleh koreksi di bawah. Bahkan kalau mungkin kalian mau bikin grupnya dengan di mentoring sama aku dan juga Kak Silvi, yuk kita bikin grupnya, kita sama-sama berbagi buat orang-orang di sekitar kita. Siapa tahu kita jadi kecipratan pahala, dan juga kalau kita permudah orang lain, Allah permudah urusan kita. Nah kalau soal-soal akuntansinya aku nggak bisa bikin, berikutnya ini soal tentang manajemen ya, sepertinya SWOT ya. Di beberapa ilmu lain juga SWOT ada ya, termasuk di ilmu kependidikan, seperti aku juga pernah belajar SWOT, analisis SWOT dan lain sebagainya. Jadi SWOT itu singkatan dari apa sih? Ini kata Kak Silvi keluar, dan ini orang sering ketukar katanya kayak gitu. Jadi tolong sampaikan sama teman-teman yang lain untuk belajar ini juga. Strength itu apa, weakness itu apa, opportunity itu apa, threat itu apa ya, outflow itu apa, kemudian turns itu apa. Dan ini jawabannya SWOT adalah yang A ya teman-teman, strength, weakness, opportunity, traits. Jadi silahkan kalian pelajari teori-teori dasar yang seperti ini. Kata Kak Silvi soalnya nggak susah, cuman karena waktunya 90 menit dan soalnya ada 100, itu yang bikin kita jadi under pressure. Please persiapkan diri semaksimal mungkin, semata mungkin, dan jangan pernah ada beban untuk belajar teman-teman, karena tidak pernah ada ruginya kita belajar dari sekarang. Banyak banget yang ngomong kan, takut Kak, takutnya nanti kita udah belajar nggak lulus SKB. Hey, apa kabar? Jangan-jangan lawan kamu udah belajar dari sekarang. Nanti ketika kamu dan dia ternyata disandingkan untuk menjadi yang 3 besar di SKB, karena lawanmu udah belajar dari sekarang, kamu baru belajar ketika kamu tahu lulus SKB, maka siapa yang rugi? Kamu. Mendingan kita belajar dari sekarang, dan belajar tuh nggak pernah ada ruginya teman-teman. Apalagi belajarnya adalah bidang kamu, jadi kamu akan menjadi expert di dalamnya. Gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah kita sudah ada di penghujung teman-teman. Seperti biasa di akhir video aku mau kasih kalian quotes. Mudah-mudahan quotes ini bisa memotivasi kita semua. Nah quotes ini gak datang dari aku sendiri, kali ini datang dari Ramit Sethi. Beliau ini adalah seorang pengusaha keuangan pribadi Amerika Serikat. Pernah mengatakan begini, semua orang bisa menjadi kaya, itu hanya sebuah pertanyaan dari apa makna kaya bagi Anda. Ternyata teman-teman, kaya itu adalah ambiguitas. Kaya itu bukanlah sebuah definisi. Jadi ketika ada seseorang yang menyatakan kaya sebagai definisi yang banyak uang, dia salah. Karena kaya itu adalah hal yang ambigu, yang punya makna ganda. Tergantung bagaimana persepsi kita terhadap arti kaya itu sendiri. Mau kaya apa? Kaya uang? Mungkin kita belum punya. Makanya kita lagi kejar dan berusaha untuk menjadi ASN yang minimal penghasilan per bulannya bisa menjamin, atau penghasilan pensiunannya bisa menjamin hari tua. Itu kaya dari segi uang. Kaya apa lagi? Kaya dari segi kebaikan juga bisa kok. Banyak orang-orang yang tidak punya uang cukup, tapi mereka kaya hati, mereka kaya kebaikan, mereka kaya cinta, mereka kaya hal-hal yang positif lainnya yang bisa mereka bagikan. Kalau menurut Wenda, apa sih definisi kaya? Kalau menurut aku, definisi kaya itu adalah ketika kita sudah mampu berbagi teman-teman. Kaya uang, boleh. Kaya harta, boleh. Definisinya adalah ketika kita sudah mau berbagi uang, kita sudah mau berbagi harta. Kaya ilmu, ketika kita sudah mau berbagi ilmu-ilmu kita. Kaya kebaikan, ketika kita sudah mau berbuat baik untuk orang-orang di sekitar kita. Yuk kita sama-sama mendefinisikan kaya-kaya yang positif dalam diri kita.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan segalanya bermanfaat. Aku mohon tuh bantu terus up channel ini ya. Bantu juga untuk support dengan cara share video-video terbaik menurut kamu, biar kita sama-sama dibantu Allah. Kalau kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.